Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha faddala bani adam wa fadallahu ala kasyiri man khalaqahu tafdila. Amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam en sampurasun. Alhamdulillah, tidak terasa ya, bahwa kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas, yaitu saum bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Insya Allah kita sampai hari tadi sudah melaksanakan 16 hari. Dan insya Allah besok itu adalah memasuki tanggal ke-17. Nah, ini yang sekarang walaupun Aki bukan ustadz, Aki bukan kiai, tapi ingin berbicara tentang sedikit mengingat kembali, yaitu yang disebut dengan nuzulul Quran atau riwayat diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, para ulama menyebut bahwa Quran itu adalah salah satu kitab yang diturunkan dari Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sebagai alat untuk melaksanakan ibadah bagi siapa yang membacanya. Kira-kira seperti itu ya para ulama. Di situ keluarlah bahwa Quran itu adalah menghilangkan kegelapan, membuka penerangan, kejernihan, kegelapan menjadi terang benderang bagi umat di dunia. Dan insya Allah, kalau menurut penjelasan yang Aki terima, bahwa tidak akan ada lagi petunjuk karena ini adalah kitab yang terakhir dan ini adalah Kangjeng Nabi yang terakhir. Itu ya. Kemudian Quran itu bagaimana proses turunnya? Turunnya adalah dari Lauhul Mahfud. Loh Mahfud kalau orang Sunda menyebutnya ya. Lauhul Mahfud ke mana? Lah itu ke Baitul Izzah di langit. Jadi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit. Kemudian secara berturut-turut itu diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Prosesnya cukup panjang, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. 2. Kenapa? Karena Quran juga isinya itu adalah hanya 2, yaitu menunjukkan kebaikan dan menunjukkan kebatilan. Itu 2 ya. Jadi 2-nya. Nah, disitulah dimulainya ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan ke Kangjeng Nabi Muhammad. Yang pertama tentu di Gugah Hiro adalah surat Al-Alaq, yaitu surat yang ke-96 dari ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Dan ayat ke-1-nya berbunyi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu. Jadi baca itu atas nama Allah. Makanya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah, ya, atas nama Allah, yaitu yang maha pemurah dan maha pengasih kepada kita sekalian. Dan kemudian di dalam surat Al-Baqarah
ayat 185 itu lebih jelas lagi. Ya, disebut Sahru Ramadanalladzi unzila fihil Qur'ana hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Pembeda itu adalah apa? Antara yang baik dan yang batil. Jadi Quran itu adalah petunjuk-petunjuk berikut penjelasannya. Jadi lengkaplah. Makanya jangan keliru kalau kita mendapat satu ayat di surat awal, kemudian ada lagi ayat-ayat yang sama kesananya. Karena apa? Karena itu adalah penjelasan-penjelasan. Nah, kita juga, ya insya Allah kemarin Aki dengan tim Medsos Pusat pergi ke Kecamatan Ciwidey. Jangan bosan-bosan memberikan penjelasan-penjelasan tentang Bangga Kencana. Quran saja yang sudah 1500 berapa tahun gitu, itu kita ulang lagi, kita ajarkan lagi, apalagi ini yang bukan Quran. Dilupakanlah, lupalah, dan lain sebagainya. Itu kemarin sampai ada kawan kita yang dari luar masuk menjadi pimpinan di jajaran Bangga Kencana, di lapangan, di operasional, sudah 8 bulan, itu 10 langkah saja tidak tahu. Siapa yang salah? Padahal di situ ada orang lama. Ternyata tidak diberitahu. Ini hanya sebagai ulasan kita bahwa sebetulnya petunjuk itu harus terus dilakukan. Baik itu yang bersifat kebijakan maupun yang bersifat teknis, yaitu seperti Quran dengan petunjuk-petunjuknya. Di situ ya, itu. Kemudian bagaimana kepercayaan kita kepada Quran? Tentu saja kita harus pol. Karena sudah disebut di situ, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kita itu adalah petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk sebagai manusia yang takwa. Karena manusia takwa didasarkan pada awalnya adalah ditulis pada surat Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat. Kita sudah ceritakan ya. Alladzi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan lain sebagainya. itu antara 3 dan 4 itu agak susah ya. Mohon maaf lahir batin. Jadi kita sekarang mari kaji dan Aki pesan bahwa kita itu belajar Al-Quran secara Islam. Kita harus semuanya diajari. Harus semuanya dilaksanakan. Besok insya Allah kita ceritakan ada berapa cara-cara membaca Quran yang berdasarkan petunjuk. Ya, tapi di antaranya khusus bagi kita lebih diperdalam lagi perintah-perintah Quran yang berkaitan dengan pekerjaan. Sehingga pekerjaan kita tidak ngambang, tidak camplang, tidak hambar begitu, mantap jiwa kata anak-anak sekarang. Jadi itu saja dulu sebagai awal dari Aki. Insya Allah Nuzulul Quran ini kita lanjutkan pada malam besok. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.